Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penangkapan terhadap Muhammad Kece yang menjelek-jelekan Islam, kemudian juga penangkapan Yahya Waloni karena menjelek-jelekkan agama dia sebelumnya, Nasrani, bisa menjadi pelajaran kita bersama bahwa agama itu seperti pisau tajam. Dalam sebuah agama ada keimanan, ya. Al-imanu uriyan, iman itu telanjang. Itu salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Iman itu diibaratkan bagaikan anak bayi yang baru lahir ke muka bumi tanpa sehelai benang, dan kedua orang tuanya lah dan alam sekelilingnya yang membentuk dan mempengaruhi setting sosial daripada sang bayi itu. Kedua faktor itulah yang membentuk diri dia, mempertebal agamanya, keimanannya, atau nanti dia membuat menjadi menipis. Tebal ataupun tipis iman seseorang akan berpengaruh pada sistem pengelolaan dia atas sesuatu yang dia serap. Sebagaimana tubuh ini jasad kita yang memerlukan penanganan agar tetap tampil prima dan menawan misalnya, iman pun demikian. Iman memerlukan penanganan dan perawatan yang baik agar tumbuh kembangnya itu bisa melahirkan hal-hal yang bersifat positif. Nah, di dalam konteks keimanan seseorang dalam beragama dibutuhkan yang namanya takwa. Takwa itu terkoneksi dengan yang namanya akhlak. Akhlak itu di dalam konteks kita bersosial itu terbagi menjadi dua varian. Varian pertama adalah akhlak kita di dalam beragama untuk mengindahkan agama-agama atau keyakinan yang kita anut, dan kedua akhlak kita di dalam bernegara, bagaimana kita mencintai negara ini, bagaimana kita menjaga negara ini dan sejenisnya. Nah, akhlak itu juga terdapat di dalamnya sikap dan rasa malu. Kalau kita beragama penuh dengan kebencian, kita beragama penuh dengan ujaran-ujaran yang tidak sepantasnya kita ucapkan, menghina agama orang lain, melecehkan agama orang lain, menistakan agama orang lain, seharusnya itu melahirkan yang namanya rasa malu. Tetapi dari Yahya Waloni dan Muhammad Kece ini tidak memiliki yang namanya akhlak itu, baik akhlak di dalam beragama yang tidak mengindahkan agama yang dia anut. Kedua, dia tidak memiliki akhlak di dalam bernegara. Apa? Bisa menciptakan keretakan, ya, kohesivitas sosial tidak tercipta dengan baik, karena ujaran-ujaran dia bisa menimbulkan friksi-friksi di masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan bahwa keduanya tidak memiliki akhlak baik di dalam beragama maupun bernegara. Yang itu juga luput dari keduanya adalah rasa malu. Karena rasa malu itu hanya bisa tumbuh dengan ketika orang memiliki yang namanya akhlak. Maka hanyalah orang yang beriman dengan sebetul-betulnya beriman yang melahirkan akhlak dalam bersosial muamalah atau di dalam beragama itu sendiri. Sebab apa? Tujuan dari keimanan yang kita miliki adalah sesuatu yang akan melahirkan produktivitas, yang menciptakan kemaslahatan, bukan kerusakan atau membuat friksi-friksi di masyarakat. Sebab itu di dalam Al-Quran, keimanan yang bersifat produktif itu tercermin dalam salah satu redaksinya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya apa? Kita bukan berlomba-lomba di dalam menghasut agama yang bukan kita anut. Ya, Muhammad Kece menghina Islam, ya, kemudian Yahya Waloni melecehkan agama Nasrani. Itu bukan perilaku dari atau doktrin dari sebuah agama apapun. Nah, keduanya menjadi cerminan bahwa keimanan yang mereka miliki tidak melahirkan produktivitas. Ya, tidak melahirkan produktivitas itu bisa dilihat dari perilaku dia di dalam
meyakini agama yang dia anut. Karena apa? Kalau orang itu beriman, maka dia bisa mendapatkan sisi ketakwaan. Takwa itu di dalam makna memanusiakan manusia. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lintas agama, dengan non-muslim, dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebetul-betulnya kita beragama. Ya, keduanya ini sama-sama beragama. Ya, yang satu meyakini agama Islam, yang satu meyakini agama Nasrani dan sejenisnya. Tetapi dia tidak mampu mengejawantahkan dari hasil olah data, informasi, asupan yang dia miliki di dalam konteks bersosial muamalah itu. Nah, dengan begitu, sesuatu yang dia yakini itu menjadi pisau, ya, yang bisa melukai diri dia. Apa buktinya? Tidak saja dia ditangkap oleh pihak keamanan atau kepolisian, tetapi pisau yang menerpa pada dirinya adalah dia, ya, dibaca oleh masyarakat bahkan dunia, termasuk orang yang beragama, hanya pada tingkat mengerti tetapi tidak mengimani agamanya. Ya, kalau kita lihat video-video orang kedua tersebut, ya, kita merasa malu sebagai orang yang menganut agama dari salah satu keduanya itu. Kita tidak pernah diajarkan seperti mereka berdua. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa salah besar jika ada orang yang menyalahkan ajaran agama sebagai biang keladi dari segala tindak kebrutalan, kekerasan, perpecahan, pertikaian, keretakan sosial. Yang salah adalah orang yang mengaku beragama tetapi tidak mampu mengaktualisasikan dan mengewajantahkan dengan sebaik-baiknya di dalam konteks bersosial atau bernegara. Ini bisa menjadi pelajaran bahwa kita di dalam beragama tidak saja harus mengerti terhadap apa yang kita yakini, tetapi kita menteladani, ya, tentang bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan beragama dan bernegara. Karena itu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, dan saya memiliki sikap bahwa penangkapan terhadap keduanya adalah sebuah hal yang baik agar, ya, bisa menepis anggapan bahwa pihak kepolisian berat kepada orang Islam. Ya, ditangkapnya Yahya Waloni dan ditangkapnya Muhammad Kece adalah upaya, ya, keadilan hukum itu masih kita rasakan di Indonesia ini. Saya angkat topi kepada pihak keamanan yang telah memproses dan menangkap keduanya. Dan siapapun yang menista agama, ya, kelak harus diproses. Karena apa? Kita menginginkan di dalam beragama ini menciptakan kedamaian, hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat Ma'mun Rashid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.